Pernah dengar negara yang nggak ngukur kemajuan dari uang, tapi dari kebahagiaan? Iya, serius. Uangnya bisa jadi pas-pasan, tapi warganya bahagia maksimal. Saat dunia kejar PDB, negara ini justru keluar jalur. Fokus ke GNH atau Growth National Happiness, alias Indeks Kebahagiaan Nasional. Bukan sekadar angka, tapi rasa. Bayangin, negara rela ubah kebijakan cuma biar rakyatnya lebih damai, sehat, dan dekat sama alam. Bikin iri kan? Tapi, ngukur kebahagiaan itu gimana caranya? Masa iya cukup pakai feeling senang aja? Cari posisi yang nyaman, karena negara ini lebih menarik dari yang kamu bayangkan. Nama negaranya adalah Bhutan. Bhutan tuh bukan negara yang asal-asalan bilang kami bahagia. Terus udah, mereka punya formula serius buat ukur seberapa happy negaranya. Indeks Kebahagiaan Nasional Bhutan dibagi jadi 9 elemen, mulai dari kesehatan, pendidikan, waktu luang, budaya, lingkungan, sampai pemerintahan yang baik. Gila nggak tuh? Negara lain debat soal pajak, Bhutan debat soal kualitas tidur dan ketenangan batin. Setiap tahun, mereka melakukan survei. Dan kalau hasilnya turun, pemerintah bakal ngelakuin perubahan kebijakan. Tapi tunggu, gimana caranya Bhutan bisa jaga semua itu? Apa nggak susah ya ngejaga kebahagiaan di tengah dunia yang serba kapitalis? Bhutan punya senjata rahasia buat bikin rakyatnya bahagia. Dan ini bukan diskon e-commerce 90%. Bhutan punya 70% cadangan hutan, udara bersih, dan budaya hidup lambat yang disatuin sama ajaran Buddhisme. Negara ini juga jadi satu-satunya negara di dunia yang punya karbon negatif, alias mereka nyerap lebih banyak karbon dari yang mereka keluarkan. Keren banget kan? Dan karena mayoritas penduduknya menganut ajaran Buddhisme, mereka diajarkan untuk hidup sederhana, penuh kasih, dan gak terlalu terikat sama harta. Jadi jangan heran kalau warga Bhutan lebih mikirin apa yang penting buat jiwa, ketimbang apa yang penting buat rekening. Tapi Bhutan gak cuma soal meditasi dan hutan hijau doang. Teknologi dan modernisasi juga udah mulai nyusup masuk. Nah, gimana Bhutan ngadepin tantangan zaman sekarang? Internet masuk medsos merajalela, dan algoritma mulai ngintip ke Bhutan. Pertanyaannya, bisa nggak mereka tetap bahagia? Bhutan sekarang udah makin terbuka sama dunia luar. Sekolah-sekolah mulai pakai teknologi, jaringan internet makin luas, dan medsos pun mulai digemari. Tapi tekanan mental juga ikut nyusup. Solusinya, pemerintah Bhutan bikin batasan konten dan turis bukan buat nutup dunia, tapi buat jaga ritme hidup rakyatnya. Mereka nggak pengen rakyatnya jadi budak algoritma, tapi tetap bisa nikmatin manfaat digital. Ini kayak kamu buka Instagram cuma 15 menit, terus lanjut ngopi di balkon sambil dengerin burung. Tenang, tapi tetap up to date. Begitulah gaya hidup yang mereka kejar. Tapi, dengan semua itu, apakah Bhutan berhasil mempertahankan statusnya sebagai negara paling bahagia? Nggak trending, nggak masuk FYP. Tapi Bhutan diam-diam jadi inspirasi dunia. Bhutan punya sederet fakta yang bikin kita melongo. Pertama, nggak ada lampu merah. Polisi masih ngatur secara manual. Dan jalanan tetap tertib. Kedua, TV dan internet baru masuk di tahun 1999. Ketiga, turis dibatasi dan harus bayar mahal buat jaga alam dan budaya lokal. Dan terakhir, tentu saja GNH jadi konsep yang bikin dunia mulai mikir ulang soal arti kemajuan. Bhutan ngajarin kita, kadang yang slow dan sepi, justru yang paling impactful. Nah, setelah semua ini, kira-kira bisa nggak ya konsep Bhutan diterapin di negara-negara lain, bahkan di negara kita sendiri? Bhutan udah menang di lomba bahagia, tapi pertanyaannya sekarang, kita bisa nggak sih ikut bahagia juga? Meskipun Indonesia atau negara lain nggak punya sistem kayak Bhutan, tapi ada banyak pelajaran yang bisa kita tiru. Bahagia itu nggak harus mewah. Mulai dari hal kecil seperti istirahat dari layar, ngobrol sama orang tua, ngurangin konsumsi, dan lebih dekat sama alam. Bhutan juga kasih pelajaran ke kita, bahwa kebahagiaan itu bukan soal seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa sadar kita menikmatinya. Dan siapa tahu, kalau makin banyak orang yang mulai peduli sama kebahagiaan sejati, dunia bisa sedikit lebih damai. Menurut kamu,
Lebih penting ngejar kekayaan atau ngejar kebahagiaan sejati kayak Butan? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa tekan like kalau kamu juga pengen hidup lebih tenang, hijau, dan damai kayak mereka. Dan subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan cerita unik dari berbagai penjuru dunia. Dari negara paling bahagia, proyek masa depan, sampai fakta-fakta yang bikin kita mikir. Gas terus yuk, jelajahi hal-hal seru lainnya bareng kita. Sampai ketemu di video berikutnya.